Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini aku akan membahas tentang upagraf rentang, katset, dan graf berbobot. Tak kenal, maka tak sayang. Jadi kita perkenalan dulu ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Della Haya Halimah. Salam kenal ya semuanya. Halo semua, nama aku Wardah Sania. Halo teman-teman, aku Nida. Yuk kita simak videonya. Dikatakan upagraf jika graf G1 sama dengan V1, E1 dari graf G sama dengan V, E. Maka upagraf rentang adalah V1, V. Maksudnya, graf G1 mengandung semua vertex dari graf G. Vertex bisa disebut dengan simpul, bisa juga disebut dengan titik. Pasti kalian pada bingung maksudnya gimana ya? Nah, sekarang kita bisa lihat dari contoh berikut ini. Kalian bisa lihat di gambar pertama yang terdiri dari 5 simpul dengan 7 sisi. Gambar pertama ini disebut dengan graf atau G. Sementara di gambar selanjutnya ada 5 simpul dengan 5 sisi. Maka gambar kedua ini disebut dengan upagraf rentang dari gambar yang pertama atau upagraf rentang dari G. Jadi, upagraf rentang adalah graf yang memiliki titik yang sama dengan graf awal, namun ada sisi yang dihilangkan. Kenapa gambar ketiga ini tidak disebut dengan upagraf rentang? Karena gambar ketiga ini memiliki titik yang berbeda dari gambar pertama. Gambar ketiga memiliki 3 titik, sementara gambar pertama memiliki 5 titik. Maka dari itu, gambar ketiga ini tidak disebut dengan upagraf rentang. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan tentang katset. Disimak baik-baik ya teman-teman. Jadi apa sih itu katset? Katset dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Oke, teman-teman, supaya kalian bisa lebih mengerti, mari kita lihat gambarnya. Di sini udah ada gambar graf. Graf ini memiliki 6 buah simpul. Ada simpul 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Coba kalian perhatikan gambar sebelahnya. Di sana tertulis katset. Wah, katset. Kok bisa ya dia disebut katset? Gimana tuh ceritanya? Seperti di awal tadi, katset itu pengertiannya adalah himpunan sisi dari graf yang bila diambil dari graf tersebut maka tidak akan membentuk sebuah graf. Coba ya diperhatikan ya teman-teman. 1, 3 ini merupakan sisi dari graf. Lalu 4, 5, 2, dan 6 juga merupakan sisi yang diambil dari gambar graf. Karena jika kedua himpunan sisi ini diambil dari gambar graf tadi, maka tidak akan lagi terbentuk sebuah graf. Sebuah graf yang utuh seperti gambar sebelumnya. Nah, itulah katset. Jadi, teman-teman paham kan sampai sini? Oke, sekarang kita lanjut ke graf berbobot ya. Nah, apa sih graf berbobot itu? Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi harga atau bobot. Supaya lebih paham, langsung kita lihat contohnya aja ya. Coba kita lihat ya contohnya. Di situ ada graf dengan vertex A, B, C, D, dan E, di mana setiap sisinya diberi angka yaitu 10, 12, 8, 9, 15, 14, dan 11. Lalu, maksudnya apa sih angka tersebut?
Angka tersebut dimaksudkan sebagai harga atau bobot dari suatu graf. Maka dari itu, graf tersebut dinamakan graf berbobot. Graf berbobot biasanya digunakan untuk mengetahui jarak terpendek atau jarak terpanjang dari suatu lintasan. Misalnya, kita ingin mengetahui jarak terpendek dari A ke C itu berapa sih? Untuk mencapai ke titik C dari titik A, tentunya terdapat berbagai macam cara atau terdapat berbagai macam lintasan. Seperti yang sudah tertera di gambar. Dari lintasan-lintasan tersebut, lalu tinggal kita jumlahkan saja bobotnya. Maka dapat kita lihat bahwa lintasan atau jarak terpendek dari titik A ke titik C yaitu sebesar 21. Dengan melalui titik A ke titik B, lalu ke titik C. Seperti itu ya teman-teman, semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai di sini dulu ya penjelasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum. Hai teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak ya. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa pakai masker ya.